Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, Yesu Jidu Deminggi, Unseen True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Sekarang mau membahas tentang konsekuensi atau konsekuensi saja lah. Konsekuensi logis Alfa Omega. Bapak Ibu Saudara, Alfa Omega itu cuma ada di Alkitab. Maka saya bisa maklum, para mukallaf tidak pernah paham yang namanya Alfa Omega. Karena Alfa Omega itu hanya ada di Alkitab. Yang awal, yang akhir. Tempat kami juga ada, Pak. Loh, bukannya tak berawal tak berakhir. Ya. Yang awal, yang akhir, Alfa Omega itu hanya ada di Alkitab. Ya. Hanya ada 3 ayat di Alkitab yang menulis tentang Alfa Omega. Tiga-tiganya ya diawali dengan kata-kata akulah atau aku atau akulah Alfa Omega. Itu perkataan siapa? Perkataan langsung Yesus. Hanya ada 3 ayat, yaitu Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 13. Alfa Omega itu aku, Yesus, bukan Bapa, bukan Tritunggal, bukan Allah-alahan yang lain. Alfa Omega itu aku, Yesus. Nah, konsekuensi logis Alfa Omega. Ya. Mungkin Anda sinis ya, karena memang Anda nggak pernah tahu Alfa Omega itu cuma ada di Alkitab. Konsekuensi logis. Adam diciptakan oleh Yesus. Nggak masuk akal, Pak. Adam kok diciptakan oleh Yesus? Kan Yesus Alfa Omega, sudah ada dari yang awal. Nggak masuk akal, Pak. Adam diciptakan oleh Yesus. Nggak masuk akal karena akalmu tidak tahu kalau Yesus itu Alfa Omega. Ya, semua nabi menyembah Yesus. Nggak logis, Pak. Ya nggak logis karena memang pikiranmu tidak pernah tahu. Ya, semua nabi pertama siapa? Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi diutus oleh siapa? Diutus oleh Yesus. Yang jamin surga siapa? Yesus. Jadi semua nabi nyembah Yesus. Betul, itu konsekuensi Yesus Alfa Omega. Ayo. Ya. Yesus sudah ada sebelum manusia ada. Betul. Yang menciptakan surga, yang menciptakan malaikat, serafim, kerub siapa? Yesus. Itu konsekuensi karena Yesus itu Alfa Omega. Gak pernah ada, Pak, di kitab kami. Sudah tahu, kitabmu tidak ada Alfa Omega. Ya. Yang awal, yang akhir ada, Pak. Bukannya tak berawal tak berakhir. Ya, konsekuensi logis. Kalau Alfa Omega berarti Alfa harus sama dengan Omega. Tidak mungkin Alfanya Yesus, Omeganya bukan Yesus. Nggak mungkin. Yesus Alfa Omega, berarti Alfa juga Yesus, Omega juga Yesus. Sebelum segala sesuatu ada, itu Yesus sudah ada. Segala sesuatu berakhir, Yesus tetap ada. Ya. Apalagi? Ya. Berarti langit bumi diciptakan oleh Yesus. Betul. Tegas kalau Kristen itu tegas. Tapi kalau Tritunggal nggak tegas. Langit bumi diciptakan oleh Bapa katanya. Ayatnya mana? Bapa kalik langit dan bumi, ayatnya mana? Ntar dulu, Pak, dibikin dulu, Pak. Ya, karena Alfa Omega maka Yesus Maha Kuasa. Maha Kuasa itu Bapa, Pak. Ayatnya mana? Kita cari dulu, Pak. Dicocok-cocokin. Itu ya. Kalau Kristen jelas Alfa Omega itu Maha Kuasa, ya, Wahyu 1 ayat 8. Ya, Sang Pencipta, Wahyu 4 ayat 8. Ya. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 6, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, konsekuensi logis Yesus Alfa Omega. Ya, para mukallaf enggak ketawa tapi sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak paham. Masuk semua nabi nyembah Yesus katanya. Ya, otakmu enggak nyampe karena memang kamu tidak ngerti yang namanya konsekuensi Alfa Omega. Alfa Omega itu tidak pernah ada yang lain. Ya Yesus tok.
nggak pernah tergantikan oleh yang lain. Ya, seperti itu ya. Semua nabi dipilih oleh Yesus. Iya dong, kan Yesus Alfa Omega. Kan Yesus baru muncul satu Masehi, itu dia. Ya, pikiranmu nggak nyampe. Iya ya Pak ya. Tidak pernah ada engkaulah Alfa Omega. Yang ada aku Alfa Omega. Akulah Alfa Omega. Tidak pernah ada Yesus berkata dialah Alfa Omega atau engkaulah Alfa Omega. Ya, aku. Nah, yang benar aku. Ya, udah sing ada lawan kalau seperti itu. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara ya, konsekuensi logis Yesus Alfa Omega ada banyak konsekuensinya. Ya mungkin ada 15 mah ada ya. Antara lain ya dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, menciptakan segala sesuatu termasuk Adam itu juga diciptakan oleh Yesus ya. Adam menyembah Yesus, betul, makanya selamat toh. Musa bisa selamat karena Musa nyembah Yesus. Coba nyembah yang lain, nggak selamat ya. Abraham nyembah Yesus, tapi nggak masuk di akal ya. Akalmu yang nggak nyampe untuk memahami. Bukannya nggak masuk di akal, akalmu yang tidak nyampe. Ayat Alkitab yang nggak bisa kamu lawan lah ya. Semua yang saya sampaikan kan ayat Alkitab semua. Konsekuensi logis. Kalau Allah itu Bapa, Bapa itu munculnya di tengah jalan, mogok di tengah jalan. Itu Allah-alahan itu tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga. Nggak pernah ada. Mau taruhan berapa sama HTD? Penyembah Bapa, penyembah Tritunggal tidak pernah ada masuk surga. Taruhan berapa sama HTD? Maksudnya taruhan ayat ya. Ya, taruhannya pakai ayat dong ya. Ya, kalau kamu ada ayat Alkitab penyembah Bapa masuk surga atau Bapa pernah disembah? Ya. Alfa Omega itu artinya sedetik pun Yesus tidak pernah berhenti jadi Tuhan Allah. Mosok diganti apa? Ya Bapa munculnya di tengah jalan, mogoknya di tengah jalan. Itu Allah-alahan yang ilusi fiktif. Bapa Tritunggal itu Allah-alahan ilusi fiktif, halusinasi, bukan halunisasi ya, halusinasi. Allah halu itu Tritunggal ya, Bapa ya, itu halusinasi fiktif. Siapa bisa bantah? Mau taruhan apa sama HTD? Taruhan berapa? Taruhan berapa ayat maksudnya? Ayo. Konsekuensi dari Alfa Omega ya, Yesus tidak pernah berhenti sedetik pun jadi Tuhan Allah. Kalian mau masuk surga toh? Nggak mau jadi musuhnya Yesus dalam perang Harmagedon toh? Tinggalkan Tritunggal, tinggalkan penyembahan terhadap Bapa iblismu. Sembah Yesus Kristus, the only one, Lord and God. Sembah Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega. Ya nggak pernah berhenti Yesus jadi Tuhan Allah, nggak pernah berhenti sedetik pun. Tapi kalau Bapa sedetik pun nggak pernah jadi Tuhan Allah, Bapa itu ya nggak pernah ada, walaupun sedetik aja nggak ada. Tapi oleh gereja dibalik, Bapa jadi Tuhan Allah, Yesus sedetik pun nggak pernah jadi Tuhan Allah, dibolak-balik. Itulah Tritunggal. Clear Bapak Ibu Saudara ya, padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one, Lord and God, satu-satunya Tuhan Allah, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.